Hese ibu. Basari. Ibu Awon. Sudah. Sebagai warga Nah. dan Aira sebagai Dayang. Day. Dan Taufik sebagai Lutung dan Sahrul sebagai Raja, Ilham sebagai Raden Indrajaya dan Fatia sebagai warga. Selamat menyaksikan. Payung bisa kan salah? Usaha we nu aya. Kamu payung. Kamu payung. Gerak. Ngamut payung cenah. Besi. Lekan dipake, Wow. Sudah cangkeun. Ini make senasa. Si Galing. Si Galing ganti sini. Lah. Istik abi makal kursi dug. Alia Yuk, iya. Kemana? Bakal korsi? Iya. dua aja. Itu si Hamzah kayaknya. Heeh tah eta we. Kebeja heula. Nah, sakieu atuh biar jelas. Maju lagi. Hup. Nah, Cekor aku Andes. Oh, ada ya. Ulah ibu. Jadi mata abi mau sakit deui. Sok atuh mangga dulu. tok. Mida temu jus gitu gararat deh. Nah, iya kuing. Rasa potong ewang. Apa itu di skip we? Bisa dipotong mah ku ibu we kok. Anjir aku. Itu raja. Kalau raja jam raja. Waktu nasa. Seorang di situ atuh cepet dong. Kisah di sebuah kerajaan pasir batang, tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Apakah ada yang bisa Dinda bantu? Begini ya Dinda, karena sudah tidak mendalami semakin hari, karena semakin tua dan sakit-sakitan, karena merasa Kanda sudah tidak bisa lagi menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang ini. Kanda berniat hati untuk turun tahta Dinda.
Dinda juga berpikir demikian, Kanda. Akan tetapi, Dinda bingung harus memilih Purbararang putri sulung kita atau Purbasari putri bungsu kita. Setelah Prabu Tapa Agung dan Permaisuri mendiskusikan permasalahan pergantian tahta, akhirnya mereka berdua menetapkan untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya, Putri Purbasari. Hal inilah yang membuat Putri Purbararang merasa iri dan dengki terhadap adiknya. Aduh, mereka ini kemana sih? Apakah mereka tidak tahu kalau saya merasa kesal? Daya! Daya! Ya, Tuan Putri, ada apa? Tolong sampaikan kabar buruk ini kepada dari Dinda Jaya. Cepat, baik akan saya sampaikan. Raden, ada yang perlu dibicarakan dengan Tuan Putri Purbararang. Raden disuruh ke kerajaan segera. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayah Anda sudah tidak adil lagi. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Ini sangat tidak adil. Seharusnya kamu yang pantas menjadi ratu. Bagaimana ini Kanda? Apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Purbararang pun menyetujui rencana keji dari Raden Indrajaya. Akhirnya, mereka pun menemui dukun sakti bernama Ki Ronde untuk meminta ramuan jahat yang bisa membuat Purbasari terkutuk. Ada pegerangan datang di Kokomari, Tuan Putri Purbararang dan Raden Indrajaya. Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah, Tuan Putri. Berikan ramuan ini kepada Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terima kasih, Ki. 5 perak ini sebagai imbalannya. Setelah mendapatkan ramuan terkutuk dari Ki Ronde, mereka pun kembali ke kerajaan untuk mencampur ramuan tersebut ke dalam minuman Purbasari. Minuman ini adikku, aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Ada apa ini Kak? Tubuhku terasa sangat aneh. Seluruh tubuhku terasa sangat panas dan gatal. Ada apa dengan tubuhmu? Kenapa menjadi burung rupa seperti itu? Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Tidak tahu Kak, tolong aku. Aku akan laporkan ini kepada Ayahanda dan Ibunda. Ayahanda, Ibunda, lihatlah Purbasari. Tata kerajaan seharusnya diberikan kepadaku, bukan kepada Purbasari. Sebentar lagi, bukan hanya Purbasari saja yang akan terkena kutukan, tetapi seluruh kerajaan. Kalau begitu, kita harus mengasihkan Purbasari. Baiklah, kebaikan kerajaan ini. Sebaiknya Purbasari biasanya saja ke hutan. Baiklah, jika itu keputusan yang terbaik, aku rela jika tahta turun kepada Purbararang. Jangan khawatir, Tuan Putri. Saya akan ke hutan setiap hari untuk membawakan makanan dari kerajaan. Sementara itu di kerajaan, terjadilah kekacauan karena Purbararang tidak dapat menjadi ratu yang bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Benar Ratu, kami sudah tidak makan 3 hari. Sudahkah Ratu membantu kami? Lancang sekali kalian. Kalian siapa beraninya meminta makanan pada ratu? Daya, usir mereka dari sini. Baik, Tuan Putri. Dalam perjalanan menuju ke hutan, Dayasari melihat para warga sedang berkerumun. Berat sekali ya Ratu Purbararang. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Ratu Purbasari. Ada saja Raja dan Ratu memilih Purbasari sebagai pengurus tahta. Atas, kenapa Purbasari diasingkan ke hutan? Aku dengar Ratu Purbasari kena kutukan. Jangan-jangan dia digunakan 5 kali. Inilah Tuan Putri, ini makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Pada saat perjalanan kemari, saya mendengar para rakyat mengeluh tentang Ratu Purbararang.
Apa yang terjadi, Sari? Pada saat ini, rakyat sedang kelaparan dan kesusahan, tapi Purnalarang tidak ingin membantu mereka. Jadi, para warga sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah makanan ini untuk mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makananku masih ada. Baiklah Tuan Putri, saya berikan kepada mereka. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Putri, aku bisa orang melukaimu. Kamu bisa bicara. Bisa aja aku bisa, karena dengan kesalahan aku dikutuk. Ternyata kita senasib. Aku juga dikutuk menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau aku panggil kamu Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Baiklah Putri, siapa namamu Putri? Panggil saja aku Purbasari. Oh, baiklah, itu gue Sari. Oh iya, jadi aku melihatmu seperti orang kelaparan. Ini aku bawakan pisang untukmu. Terima kasih, Lutung. Semakin hari Lutung dan Purbasari pun menjadi semakin akrab. Mereka selalu bermain bersama. Dan hingga pada suatu hari, Kemarilah Tuan Putri, bersihlah tanganmu di danau ini. Coba tanganmu. Wah, kutukanku menghilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu akan hilang seperti kutukanku. Tidak bisa Putri, kutukan itu akan hilang jika aku menemukan destinasi. Wah, Tuan Putri sudah sembuh, kutukannya menghilang. Iya nih, semua ini berkat Lutung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke istana. Sepertinya tidak nih. Emang kenapa Tuan Putri? Aku sudah betah tinggal di sini bersama Lutung. Pikirkan waktu lagi Tuan Putri, siapa tahu dia merindukanmu. Tapi dengan satu syarat, Lutung Kasarung harus ikut bersamaku. Tentu saja, ikutlah dengan kami. sesampainya Lutung dan Purbasari di kerajaan, mereka telah disambut oleh keluarganya. Ayahanda, Bunda. Hah, Purbasari, kamu sudah sembuh? Kamu mungkin bisa saja sembuh dari penyakit kutukanmu itu, tetapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku punya syarat, siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan tahta kerajaan. Syaratnya adalah kita adu kecerdasan pasangan kita. Mana pasanganmu? Pasanganku. Hah? Lutung. Pasanganmu seekor lutung. Bayinya. Hah? Seekor lutung dapat berubah menjadi manusia. Apakah kamu seorang siluman lutung? Baiklah, pertanyaannya akan diberikan oleh ayahanda. Baik, jika kalian dapat menjawab pertanyaan dariku, maka pasangan kalian akan menjadi penerus tahta kerajaan ini. Adapun pertanyaannya adalah, apa makna warna di mahkotaku? Warna biru melambangkan ketenangan. Warna hijau melambangkan kekayaan dan martabat. Warna merah melambangkan keberanian. Baiklah Purbasari, kamu dapat meneruskan tahta kerajaan ini. Oh tidak, Kanda, bagaimana ini? Apakah artinya aku harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu Kak, tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku Purbasari karena aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa Kak, aku sudah memaafkanmu dari dulu. Dari kisah ini, dapatlah kita petik bahwa cinta sejati bukan mereka yang memandang fisik ataupun hartanya. Namun sebaliknya, cinta sejati adalah ia yang tahu kekurangan dan tetap mau menerimanya. Cinta sejati. Ibu Rawi, tepuk tangan semuanya. Kagokku. Terus disetel video semuanya.